Hanya satu pertanyaan, oke. Ya silakan. Yang penting Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah manusia setengah dewa. Ada nggak manusia di bumi ini yang sama dengan Yesus? Ya semua manusia sama dengan Yesus. Oh, nggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Manusia yang ada di dunia ini ada karena ada hubungan suami istri, tapi Yesus bukan dari itu. Oh gitu. Ya. Oleh karena itu kemudian dia menjadi setengah dewa gitu. Bukan itu. Lalu? Ada nggak satu-satunya manusia yang sanggup mengatakan nabi manapun, nabi dari agama manapun, akulah jalan kebenaran dan hidup? Semua nabi itu jalan kebenaran dan hidup. Anda baca Matius 21 nomor 31, orang pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga hanya gara-gara dia mengikuti jalan Yohanes. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Pemungut cukai, pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga karena mereka percaya kepada jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes. Yohanes adalah jalan kebenaran dan hidup untuk para pelacur dan pemungut cukai. Kok malah ke Yohanes, sedangkan yang mengatakan sendiri itu Anda kan bertanya, ada tidak manusia? Saya jawab ada. Yohanes, kata siapa? Yesus. Ayo. Ayo. jauh itu, Bang. Kok jauh? Anda kan bertanya, ada nggak manusia sebagai jalan kebenaran dan hidup? Sedangkan Yohanes mengaku, untuk membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dan Yesus mengaku bahwa pelacur dan pesundal atau pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena ikut Yohanes. Ayo, yang mana yang ada lebih hebatkan? Yesus atau Yohanes? Ayo. Pemungut cukai dan perempuan sundal itu bisa mendahului orang-orang soleh karena orang-orang yang menganggap dirinya benar karena dia itu menerima Yesus, percaya. Salah. Anda jangan jadi penyesat di sini. Cukup di gereja. Yesus mengatakan karena ikut Yohanes, karena mereka mendengarkan perkataan Yohanes, maka pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Bukan itu artinya, bukan itu maksudnya. Bukan itu artinya gimana? Yesus mengatakan demikian, kok bukan itu artinya? Mantalah Yesus. Salah. Itu tidak perlu ditafsirkan, dalilnya memang kayak begitu. Kenapa saya tafsirkan? Yesus sendiri yang mengatakan, kok ditafsir lagi? Gak perlu penafsiran Yesus itu. Berkata dalam perkataannya itu Yesus sering menggunakan perumpamaan. Kenapa? Perumpamaan Yesus berterus terang. Perumpamaan lagi. Kalau kita tidak memiliki telinga rohani, kita tidak akan. Telinga rohani pula, pingin muntah. Telinga rohani pula. Apa pula telinga rohani? Mana lagi telinga rohani itu, Pak? Istilah-istilah apa? Istilah-istilah gereja di bawah sini. Makanya perbedaan kita itu sangat jauh, Bang. Anda itu Ya memang jauh. Anda pagan, kami ajaran samawi. Anda ajaran pagan, memang itu jauh. ajaran lahiriah. Yesus juga mengajarkan ajaran lahiriah. Di dalam Matius 23 nomor 1 sampai 1 perikop nomor 36, Yesus mengutuk orang-orang yang meninggalkan ajaran lahiriah. Parah ini. Parah. Parah. Ini baru dengar lagi Wajar ya? telinga rohani. Wajar Hidup rohani ada nggak? Karena memang mereka ini ajaran pagan dari Roma kan, ajaran roh-roh. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29, orang bangkit dari kematian, jasadnya, ruhnya akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Kalau berbicara mengenai perbuatan, berarti berbicara mengenai jasad. Diskusi. Berbicara mengenai biologis, bukan berbicara mengenai telinga rohani, kelamin rohani. Bahaya anaknya nanti kalau Anda main kelamin rohani dengan istri Anda, anaknya nanti roh yang keluar. Bahaya itu. Jadi hantu kalau nanti kita Anda. tidak membahas secara rohani, kalau Anda Di mana Yesus mengajarkan rohanian? Yesus tidak pernah mengajarkan rohanian, nggak pernah Yesus mengajarkan rohanian. Ajaran roh-roh itu ajaran paganisme, ajaran pagan. Romawi Yunani yang mengajarkan menyembah kepada roh-roh itu agama Romawi. Makanya orang Kristen itu agama Tuhannya adalah roh. Roh itu adalah makhluk halus. Makanya Tuhannya Kristen itu adalah makhluk halus. Makhluk yang halus itulah roh yang kalian sembah.
Jadi kalau Tuhan itu bukan roh emangnya? Oh bukan, roh itu ciptaan. Roh itu makhluk. Jadi kalau Roh Kudus, Roh Suci itu roh apa rupanya? Roh Kudus itu malaikat Jibril. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau dalam kitab saudara, dalam kitab saudara tidak ada istilah Roh Kudus. Nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baru ngambil pinjam istilah Al-Qur'an, Roh Kudus. Nah ada dalam bahasa Yunaninya pneuma hagion. Pneuma hagion itu bahasa Indonesia adalah roh halus atau roh suci. Hantu suci. Parah ini Oten. Makanya belajar, jangan Anda Seharusnya hantu melesetkan- suci itu terjemahnya itu. Anda jangan melesetkan ketidaktahuan Anda dengan mengatakan saya ini bukan penghafal, tapi saya ini paham Bible. Kalau Anda tidak hafal Bible, bagaimana mau paham? Tidak ada itu cerita. Ya, memang Orang begitu. Kristen memang wajib Bible itu hukumnya bukan dihafalkan. tidak bisa menyimpan Bible di kepala, wajib. Nggak boleh Bible itu ditaruh di kepala, nggak boleh. Kapan Bible disimpan di kepala, orang itu bisa ateis atau bisa mu'alaf. Karena isi Bible itu tidak rasional. Paham ya di situ ya? Tidak rasional karena Anda tidak memahami secara rohani. Kembali saya. Anda ngerti ya? Rohani lagi. Rohani lagi. Jangan dibawa-bawa Pak, rohnya Ani, rohnya Yesus mengatakan kasihilah Tuhan ilahmu dengan akal budi, bukan dengan rohani. Rohani terus dibawa-bawa. Rohaya kapang. Pakai akal Pak kata Yesus. Ibaratnya gini Aki Juma, bagaimana kita bisa mengukur isi tabung, ya mengetahui volume tabung tapi nggak paham rumus, nggak hafal rumusnya, bisa nggak? Mengetahui volume sebuah tabung berapa kubik tapi nggak paham rumusnya, nggak bisa, harus hafal rumus baru bisa ngukur. Begitu loh, baru Anda paham Pak. Bagaimana Anda nggak hafal mau paham? Jadi, Makanya jadi kalian menganggap Tuhan itu matematika ya? ini kamu, bukan Tuhan yang kita bahas. Ya itu kalau Kamunya, Anda tadi kan mengatakan Anda paham Bible. Anda paham Bible gitu kan? Bagaimana Anda bisa paham kalau tidak hafal? Makanya saya analogikan bagaimana Anda bisa mengukur isi tabung tetapi Anda tidak paham rumusnya. Gimana coba caranya? Halo, kalau kitab suci itu bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk pedoman kalian itu bagaimana. Halo, Bang Cuma. Kalau cuma untuk dihafalkan, Kan itu alasannya. Percuma Bible dihafal karena tahun depan dirubah lagi. Sebentar, Bu, sebentar, Bu, Capek sebentar. dihafal. firman Tuhan itu nggak bisa diubah. Firman Tuhan. Nah, kata Firman siapa? Tuhan. Dirubah-rubah tiap tahun gitu kok. Firman Kalau Tuhan. cuma diubah bahasanya itu kan biasa. Ya podo ae. Ya biasa. Itu Jangan kira kalau diubah bahasa itu pengertiannya berbeda gitu. Wah, itu Ya, kan enggak firman lah. Tuhan lagi. Kalau sudah berubah dari asalnya, berarti itu bukan firman Tuhan, itu perkataan manusia. Itu cuma penerjemahan. Lah, penerjemahan itu kan bahasa manusia. Loh. Bahasa manusia itu bukan firman Tuhan. Itu bahasa manusia. Terjemahan itu bukan firman Tuhan, tapi upaya manusia untuk memahami firman Tuhan. Hasilnya terjemahan. Jadi terjemahan itu adalah perkataan manusia 100%, bukan firman Tuhan. Belajar lagi. Halo, Bang Cuma. Ya, Halo. Mas. ya. Halo, Mar. Pak Selepro nanti belajar lagi ya. Boleh saya Ibu. Oh, kalau belajar itu pasti bang. Seumur hidup kita pasti belajar. Iya. Yang penting jangan menganggap diri kita itu benar. Menganggap diri itu ya benar Yang sekali. benar Itu di baru sini sombong. Yesus. Yang benar di sini orang sombong Yesus. tidak mau belajar. Yang benar di sini Yesus. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya itulah yang benar. Dengarkan Ya, itu. Yesus. Karena Yesus itu kebenaran. Jangan dengarkan gereja, dengarkan Yesus. Yesus itulah kepala gereja kalau kalian mau tahu. Nenekmu kiper. Oh, ada aja ngomong seenak perut. Gereja itu tempat orang menyembah Yesus. Malah Yesus pernah. Bang Juma,
Bapak gereja Kalau katanya. Yesus itu kepala gereja. Jadi kalau Nenek mungkin kepala gereja nggak ada, gereja pun nggak bakalan ada. Mana ada Yesus pernah mengajarkan gereja? Gereja itu tempatnya orang-orang bersunat, pemakan babi, ibadah minggu, nyembah manusia. Gereja itu tubuh Kristus, Bang. Enak kali kau ngomong seenak perut enak. Ya itu kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran Yesus, dengarkan saya. Yesus memberikan tongkat estafet. Yesus memberikan tongkat estafet kepada siapa? Ya ke rasulnya lah. Siapa? Kok rasulnya? Siapa muridnya yang diberikan tongkat estafet untuk mengembalakan jemaatnya itu siapa? Yang pertama ke-12 rasul. Nggak ada ilmu ini. Udahlah. Silakan gantian dulu. Yang lain, Silakan yang dulu. Ibu siapa Martina. Kamu belajar lagi Sampai sekarang Belajar lagi lah Pak. Belajar lagi Pak. Selebeo. Gereja itu tempat kumpulnya orang Roma Yunani. Gereja itu tempat kumpulnya orang Roma Yunani, penyembah manusia bernama Yesus. Beda dengan Yesus. Yesus tempat ibadahnya namanya sinagoge, bait suci, bait El atau Betel atau bait Allah. Bukan Halo, gereja. Bang. Ya halo Mas. Aku bukan Mas. Ya suka-suka saya dong. Oh iya, ini Ya seperti kalian menganggap Yesus suka-suka kalian, ya saya juga boleh kan menganggap kamu suka-suka saya. Gimana Paman? Ini Mas. Bang Juma, boleh saya bertanya? Iya silakan. Kenapa sih di Islam itu boleh menikah 10 kali? Itu aja. Karena Yesus ngajarin. Kok Yesus? Emangnya Tuhan kalian siapa? Lo kok Tuhan? Kan aku tanya, kenapa sih dalam Islam itu bisa cerai, bisa banyak istri gitu? Iya karena Yesus berasal dari keturunan poligami. Paulus itu dari istri kedua, keturunan istri kedua. Kalau Yesus kan nggak pernah nikah, Bang. Jangan salah. Nah, Kan, terus kenapa kamu mau suamimu menikah kalau gitu? jadi kan aku bertanya, kenapa dalam Islam itu boleh cerai 10 kali? Di mana dalilnya? Boleh cerai 10 kali. Di mana dalilnya? Ya bukannya dalilnya, bukan hanya aku dengar. Bahkan Kalau asal bertanya, saya juga boleh bertanya, kenapa di gereja anjing boleh menikah sama perempuan? kalau tidak pernah Kenapa di gereja laki-laki dengan laki-laki dikawinkan? Boleh kan? Saya nanya kayak gitu juga. Kalau tidak ada dalil, Kristen nggak boleh menghina, Bang. Itu diajaran Kristen kami. kalau di Kristen tidak boleh menghina, kenapa kalian menganggap Yesus adalah manusia terkutuk? Kenapa kalian menganggap Yesus anak Maria sebagai anak binatang? Kenapa? Makanya Bang belajar dulu sama orang Kristen. Nah, biar justru saya belajar, justru saya yang ngajarin orang Kristen. Di dalam kitabmu, Yesus yang anak manusia itu dipanggil dengan anak binatang, anak domba. Kenapa kalian itu tidak bisa menghargai Yesus? Sedikit aja. Ajaran kami di Kristen nggak boleh mengajarkan hal-hal yang tidak bagus, Bang. Bagus tidak kalau anak orang disebut anak domba? Bagus tidak? Itu namanya domba Allah, Bang. Mama sesuatu yang Anda anggap benar meskipun salah pasti benar. Yesus anak manusia Anda sebut sebagai anak binatang, itu baik menurut Anda karena itu Anda anggap benar. Oke? Kenapa Yesus dianggap anak binatang? Karena orang-orang Roma dan Yunani menganggap Yesus ini sebagai penebus dosa mereka. Sedangkan orang Yahudi nebus dosa pakai tai sapi bisa, pakai kemudian kambing bisa, pakai sapi bisa. Nggak pernah orang Yahudi menebus dosa dengan anak manusia. Orang Roma Yunani pingin dosa-dosanya dihapuskan dengan darah manusia. Supaya Yesus dianggap binatang, maka Yesus dibuatkan dalil Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Tuhan yang akan menghapus dosa manusia. Kata siapa? Kata pengarang Yohanes. Ada nggak kata Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Anda percaya kepada Bang Juma, kalau seandainya Bang Juma meninggal dunia, nanti Bang Juma jumpa sama siapa? jumpa dengan Tuhan saya.
Iya, Itu Jumat udah pasti. dengan Bang Juma. Tahu nggak? Yes. Bukannya masuk alam. Tidak ada manusia yang tahu wujud Tuhan. Kalau ada manusia tahu wujud Tuhannya, yakin dan percaya yang dituhankan itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Kalau dia mengetahui Tuhannya manusia, berarti Tuhannya itu manusia seperti Anda. Jadi Bang Tuhan Anda Juma, manusia kan? jadi nanti Bang Juma kalau meninggal dunia, berarti yang jumpa Bang Juma Tuhan itu nggak ada wujud, berarti belum tentu dong Tuhan itu entah siapa, entah hantu, entah apa, kan Bang Juma nanti loh ini Oh, siapa? nggak bisa. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tapi Tuhan itu ada. Yesus juga menuhankan kepada Tuhan saya. Yesus menuhankan Tuhan saya, sama kami. Saya dengan Yesus sama-sama Muslim. Hanya Anda saja Kristen ini yang aneh, nyembah kepada Yesus. Yesus sendiri nyembah kepada pencipta langit dan bumi. Oh, Makanya bilang Bang Juma itulah Tuhan kami yang ya. nah iya, nanti kamu mati, kau ketemu dengan orang gondrong. Nah, sekarang kalau orang gondrong yang kamu temui, apakah setan tidak bisa menjadi gondrong, memperlihatkan dirinya seperti manusia gondrong? Tuhan kami jumpa sama setan itu takut. Lah, mana bisa kau takut. bedakan? Mana buktinya? Gini Bang Mana Juma, buktinya? inilah Tuhan Yesus kami. itu digendong sama setan. Yesus digendong, diobok-obok sama setan, dicobai oleh setan. Mana ada? Justru Yesus yang takut kepada setan, gitu loh. Oh, balik Bang Juma, Tuhan kami nggak Nah, pernah. yang pernah digendong oleh setan, Yesus yang menggendong setan atau setan yang digendong Yesus? Ini Bang Juma, kalau Nggak dijawab. Gimana? Jawab dong. kalau di ajaran kami Kristen, tadi Bang Juma bilang tadi ada orang Kristen yang naik di sini bilang babi gini kan gini. Emangnya di ajaran Islam bisa kayak gitu ya, memaki-maki orang? Loh, itu bukan memaki, itu terapi. Anda pernah lihat nggak cara orang meluruskan besi yang bengkok? Tadi Abang Juma kayak apa ya, emosi tadi itu kayak Oh tidak, memang saya begitu. Kalau orang ngeyel, Aduh, kena report. Ribet lagi nih. aduh, hai. Dua-duanya hilang. Kenapa? lagi Bang. Mbak Martina, saya mau tanya boleh enggak Mbak Martina? Boleh Bang. Oke, kalau suami Anda yang selingkuh, mau enggak Anda yang dihukum? Nah begini di Iya, saya tanya sama Anda. apa? Mau enggak suami Anda selingkuh, Anda yang dipermalukan? Makanya di ajaran kami Kristen, apapun yang terjadi itu kita memperbaiki keluarga kita. Makanya jangan cerai sama Waduh, suami. saya tanya sama Anda, Bu. Kalau suami Anda selingkuh, maukah Anda yang dipermalukan? Itu pertanyaan saya. Jawab A, mau, B, tidak. Ya tidak mau lah. Oh, tidak mau. Tapi di kitabmu, ya kan, Daud yang selingkuh, istrinya yang dijadikan pelacur. Anda setuju enggak? Di mananya dapat itu Bang? 2 Samuel 12, 2 Samuel coba Anda baca. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Jadi Daud yang selingkuh, istrinya yang disetubuhi di tempat umum. Nah, tadi saya tanya sama Anda, kalau itu terjadi pada Anda, mana orangnya? Kalau itu terjadi pada Anda, maukah Anda seperti digitukan? Suami Anda yang selingkuh, suami Anda yang ngerebut istri orang, Anda yang di prot-prot di tempat umum. Nah, gimana? Ceritanya ini Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum nih. Yang jadi aktornya adalah istri Daud karena
perbuatan Daud yang mengambil istrinya Uria. Nah, mau ndak Anda digitukan? Kayaknya itu nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung gimana? Nggak nyambung. Coba baca. Coba baca. Jangan bilang nggak nyambung. Oke, selamat sore semuanya. Saya ini tidak beragama, saya mau Oh, tidak beragama, minggir dulu Pak. Ini ruang orang beragama Pak. Minggir dulu Pak ya. Kalau nggak beragama Pak ya. Ya minggir dulu, ganggu. Nanti aja seasonnya. Ini Malu nggak beragama, minggir dulu. mengaku Kristen. Tuhan nggak mandang agama, Bang. Jangan salah. Gimana Mbak? Tuhan nggak mandang agama. Agama lu agama Tuhan. Jangan lari dulu. Saya tanya. Boleh mau ya, ini ada kasus. Kasusnya adalah Daud ngambil istri orang, istrinya yang dipermalukan di tempat umum. Menurut Anda ini adil enggak ini? Betul enggak hukuman seperti ini? Oh, saya kurang tahu tuh, Mbak. Pak. Kira tahu. Anda mau enggak kalau suami Anda yang selingkuh, Anda yang dihukum dengan cara dizinai di tempat umum? Mau enggak? Makanya harus kuat dengan iman, Pak. Biar suami kita nggak selingkuh. Kalau kami bagi Aduh, ini kemana-mana. Amin ya. Assalamualaikum Guru. Aku kena benet Guru. Coba debe dahulu terus. Kena Sedikit. Mbak Mar. oke. Menurut kamu Tuhan itu bisa kelihatan atau tidak? Ya, kita kembalikan aja Bang Polo ke Guru ndak. Iya. Kalau saya punya Tuhan kelihatan, saya injek lehernya Tuhan. Iya, kalau saya punya Tuhan kelihatan, bisa nampak Tuhan itu, saya suruh nganga mulutnya saya kencingi, betul. Tuhan yang luar biasa. Lanjut Bang Juma. Tuhan itu yang nggak bisa kelihatan. Tuhan itu bukan makhluk yang kelihatan. Itu bukan makhluk yang kelihatan. Itu bukan makhluk yang kelihatan. Noise. Bukan makhluk. Iya. Segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata pasti ciptaan gitu loh. Makanya Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Kenapa? Karena memang Tuhan itu bukan makhluk. Kalau dia makhluk maka dia bukan Tuhan, meskipun dipaksa Tuhan seperti Yesus dipaksa menjadi Tuhan. Padahal Yesus manusia, gimana ceritanya? Ini ya Bang, biar ku jelaskan ya. Soalnya sih aku sih nggak terlalu paham juga sih, Tapi mau menjelaskan. nggak apa ya, bukan menghafal. Kalau kami dari firman Tuhan nggak boleh menghafal-hafal Bang. Itu artinya menghafal itu juga dibuat-buat. Cuma yang keluar dari kitab itulah yang kita yang kita ucapin waktu itu. Ini roh itu Allah. Allah itu dia, karena dia Allah itu yang sungguh luar biasa, yang tidak dapat manusia untuk melakukan hal itu. Makanya dia menciptakan manusia. Habis itu dia turun, dia kasih roh dengan dia melakukan Bunda Maria, anak. Jadi itu Tuhan Yesus itu merupakan manusia Bang, merupakan supaya kita kebenaran Tuhan Yesus itu yang kita Tuhan Yesus yang mengajarkan kita kebenaran itu Bang. Bagaimana ceritanya Tuhan mengajarkan kebenaran sementara
yang tidak pernah diajarkan malah dipraktekkan. Memang Yesus pernah mengajarkan memberikan contoh menuhankan manusia. Mana bang? Itu karena karena Tuhan Allah itu yang maha kuasa. Ada di roh Tuhan Yesus itu. Makanya Tuhan Wah Yesus. ini Bu, bagaimana ceritanya ini? Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya enggak? Tuhan Yesus nggak pernah membanggakan dia di depan-depan orang bang. Iya, enggak masalahnya siapa yang Anda contohi? Siapa yang Anda contohi? Bukankah Yesus itu teladan? Ini nggak boleh membanggakan. Bukankah Yesus itu teladan yang baik? Terus siapa yang Anda contohi menyembah Yesus gitu loh? Yang penting Bang Cuma, aku bangga dan aku sangat-sangat bersyukur karena saya lahir dari Kristen. Itu aja. Ya berarti iman ya aja dong. Terserahlah Bang Cuma mau apa, yang penting kan kita di sini toleransi. Yang penting jangan saling menghina, itu aja Bang Cuma. Tidak ada pun yang menghina. Bang Cuma, boleh saya bertanya lagi? Apa tuh? Halo? Iya. Kenapa sih dalam Islam itu benci sekali ditengok gereja? Kenapa selalu di gereja bisa dihancur-hancurkan? Apakah itu ajaran dari Islam? Di mana itu terjadi gereja dihancurkan? Ih, banyak kali bang, jangan salah. Coba tengok di YouTube itu. Sampai dibom-bom gereja, sampai Iya diusir di mana? sampai diusir orang yang Natal. Itu di mana kejadiannya? Sedangkan kami bang, bahkan pun maghrib itu pun enak kali tidur sampai sholat itu kan. Tapi kami nggak larang bang, itu kan hak kalian. Sedangkan kami cuma sekali seminggu aja, ataupun hari Natal itu cuma sekali 1 tahun bang. Kenapa sampai bongkar gitu? Sedangkan kami bang cuma udah berapa kali sehari sholat gitu kan, kami nggak pernah larang bang. Itu kan hak Ya, kalian. tapi dulu sebelum Indonesia merdeka, pesantren, para ulama dibunuh, santri dibunuh oleh orang yang beribadah di gereja. Masjid-masjid dihancurkan, dan itu terjadi secara terstruktur. Jangan dulu bang, itu bukan dulu. Tahun-tahun ini pun banyak kali yang dihancurkan gereja bang. Iya, maksud saya sama, pertanyaan saya sama. 350 tahun. Dalam ajaran ajaran Islam memang kayak gitu ya. Kalau di Saya ajaran juga boleh bertanya dong. Kalau di ajaran Nah, Kristen sekarang gini. itu nggak boleh bang. Sekarang gini, Kemarin pertanyaan saya dengarkan. Kenapa kamu Kemarin di dia. agama penjajah? Kenapa? itu Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Itu dulu. wah, itu kan agama kami bang. Ya, justru itu saya tanya. Justru itu pertanyaan saya. Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Bang, itu kan suka-suka kami. Cuman aku tanya sama Bang Cuma, kenapa ajaran Oh, jawabannya kayak gitu sih? bisa Kenapa melarang jawabannya suka-suka kami? Kan lucu. Kristen yang beribadah? Itu yang kutanya bang. Emangnya itu ajaran Mungkin ini loh Mbak. Mungkin sebagian dari kami masih sakit hati. Dengarkan. Sholat, bilang sama Dengarkan boleh menghakimi sesama. Dengarkan saya. Mungkin sebagian dari kami masih sakit hati karena nenek kakek mereka dibunuh oleh penjajah Kristen. Dengar firman Tuhan, kalau kami bang tidak ada dendam, tidak ada menghakimi orang, dan tidak ada dendam, tidak ada menghakimi orang, dan tidak ada Nah, kali kamu ngomong seakan-akan agama kamu itu agama benar. Enak kali mulutmu, padahal kamu agama enggak. 350 tahun agamamu membunuh di negara ini. Paham? Menghancurkan pesantren, membunuh para ulama, membunuh kiai, membunuh santri. Itu agamamu. Enak kali ngomong. salah. Tahu lagi. Salah pula. Jadi apa nama ibadahnya penjajah Belanda itu? Apa nama gereja, apa rumah ibadahnya, apa agamanya? Siapa Tuhannya?
Enak kali ngomong. Kenapa di Islam? Nggak sadar dia. Selamat sore Suma, selamat sore. Sore Nggak sadar dia. Sore semuanya. Kamu itu beragama agama penjajah. Selamat sore semuanya. Nggak sadar. Selamat Yang sore namanya Suma. penjajah, ya pembunuh, Selamat sore Suma. pemerkosa, perampok, perampas, beringas. Itulah penjajah. Nggak sadar Itu dia. namanya menghina. Makanya Menghina pula. ajaran Itu kami di fakta. Kristen menghina Bang Juma. Nggak boleh. Itu fakta. Kok menghina? Memang penjajah itu Tuhannya siapa? Jawab saya. Apa? Siapa Tuhannya? Penjajah itu Tuhannya apa? Siapa Tuhannya? Penjajah. Penjajah Yang mana? Belanda, Tuhan aku sekarang tahu Portugis. Bang. Saya Siapa nggak nama Tuhannya? lain. Yang aku tahu sekarang Tuhan aku. Iya, Tuhannya penjajah Belanda itu siapa? Ya, Bang Juma. Ngomong. Kenyataannya itu saya nggak tahu. Yang aku tahu sekarang Tuhan aku. Tuhan adalah Tuhan Yesus. Nah, itu sama. Penjajah juga menyembah Yesus. Rumah ibadahnya, rumah ibadahnya. Ikut ajarannya saja toh. Itu Kita loh. ikut aja semua dalam Alkitab kita sebagai Kristen. Kita ikut Alkitab Yang aku kita tahu ajarannya. Bang Juma. Bang Juma juga aku Iya, nggak tahu. Dulu, matiin dia Belanda dulu. juga begitu. Belanda Matiin juga dia dulu. ikut Bible. Penjajah juga Tuhannya Yesus. Sama dengan Setiap kamu, hari Minggu kan? juga mereka baca Bible. Nggak ada bedanya dengan Kristen sekarang. Cuma. Kristen sekarang di Indonesia ini agak-agak santun. Kenapa? Karena Indonesia sudah merdeka dan mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Makanya mereka santun. Coba lihat di barat sana, di Eropa, bagaimana kehidupan Kristen. Bagus nggak kehidupan mereka tuh? Tapi yang kuherankan Bang Juma, kenapa sih orang-orang Islam itu yang selalu menghina Kristen? Kristen kenapa? Tidak ada orang Islam menghina Kristen. Tidak ada. Ada Bang Juma, Orang menghina pun karena kayak gini ada orang Islam yang bilang Yesus itu babi ya. Ih, sampai sakit kali hatiku Bang Juma. Sampai kayak gitu ajaran Nah, Islam. sama seperti kalian, ajaran kalian juga begitu kok. Padahal Islam itu berapa kali dalam satu hari sholat, sedangkan Kristen aja cuma sekali seminggu datang beribadah. Kristen aja nggak melakukan Ya. hal buruk sama orang, nggak menghina Tuhan orang lain. Enggak Bang Juma, kami nggak Jauh. kami Kurang jauh kamu mainnya. Bang, Selama matiin ini dulu. kamu menghina. berarti selama ini kamu tinggal di ini. Berarti kamu selama ini tinggalnya di toilet. Berarti kamu nggak lihat boleh menghina. kelakuan orang Kristen terhadap Islam. Hanya Bang Juma, Tuhan kami bertobat berarti. cepat-cepat. Biar tahu Tuhan kami itu yang luar biasa, yang Apa Tuhan kau dibunuh itu luar biasa gitu. Udahlah kamu ke gereja aja. Udah Saya semua. buat air satu sendok. Kenapa kau turunkan dia semua? Jangan turunkan. Kita kan berdiskusi. Kan dia menanya. Di mana nggak diturunkan, Mbak? Itu matanya tertutup semua. Tidak, kasihan juga. Kan sama dengan Bang Suma. Iya, tetap kasihan lah pasti. Bang Suma. Sesat. Sabar Sesat Bang Suma. makanya. Sabar Bang Suma. Tetap Bang Suma kan pertahankan Bang Suma punya agama. Sama dengan kita Kristen. Makanya Kalau misalnya gini, Mbak. Kalau misalnya agama Anda itu tidak menggunakan istilah-istilah Islam, tapi hanya menggunakan istilah Yunani, kira-kira Anda bertahan nggak? Begini Kalau Bang. Tuhan Anda diganti Bang. dengan sebutan Theos, Anda bertahan dengar. nggak nyembah Theos? Ya, dengar Bang. Walaupun Kristen makanya. walaupun Kristen bertuhan apapun itu urusan kita kan. Nggak usah bahas. Intinya itu aja. Bang ajar saja Bang punya Al-Qur'an. Sedangkan di Manado Bang, sungguh sumpah Islam di mayoritas Kristen bikin masjid kita nggak marah di tengah-tengah Kristen. Iya Bang, karena toleransi di Manado baik. Kalau jujur Bang, kalau Islam punya Idul Fitri, Kristen jaga masjid. Kalau kita punya gereja, Islam jaga. Mereka bayangkan Bang Suma, mereka berdiri masjid di tengah-tengah Manado Minahasa, Kristen melulu.
Nggak pernah kita marah, malahan kita Ya, kan Manado Indonesia punya. Iya. Manado merdeka karena umat Islam kan, bukan orang Kristen yang Tidak bang, kalau berbicara itu jangan Mana dulu ada? merdeka, jangan Ya, dulu makanya. berbicara merdeka bang. Ini Makanya ibu berbicara jangan bawa-bawa tentang saya. diskusi agama. Makanya aku bilang jangan kenapa bawa kita saya. Kristen baik, tapi abang Manado itu bagaimana? merdeka karena pejuang Islam, bukan karena pejuang gereja. Iya, ini aku bukan Bang Suma, ya aku akui Bang Suma pinter. Cuma kita kan ngomong Bang Suma dengar dulu, makanya aku bilang kita punya agama, walaupun ini nggak usah bahas. Begitu juga Bang Suma, kita nggak akan bahas. Kalau hujat-hujat itu tinggal dibalas kemarin. Aku nggak begitu, aku punya orang Bang. Aku habis bilang udah. Sebenarnya gampang Aku Bu, kalau banyak ibu saudara mau. Islam Bang. Betul, bahkan Iya, ada gini aku loh. ada masuk Islam. Betul Bang Suma. Begini Bu, ibu kalau Ada ibu masuk nggak Islam, mau ada lagi, kalau ibu nggak Iya. mau lagi dialog, debat, ya coba agama Anda boleh nggak percaya diri mengganti kitabnya dengan menggunakan istilah-istilah Yunani, jangan pakai istilah-istilah Arab, bisa nggak? Tidak Bang, karena begini Bang, kita tidak bisa ganti karena kita punya Alkitab dari dulu begitu Bang. Aku belum Memang lahir. kitab Alkitab ibu udah dari ada begitu. Jadi nggak bisa dari ganti. asalnya dari Arab, kan dari Yunani Bu, bukan dari Memang, Arab. makanya kan kita cuma ikut sesuai dengan tertulis dalam Alkitab Bang, itu. Iya Bang, jadi nggak bisa roba kita punya Alkitab. Sama dengan abang punya Al-Quran kan, nggak bisa kita Kristen mau ngomong roba, nggak boleh berdosa. Kita punya dosa kalau kita bilang roba saja Bang Suma, nggak boleh. Jujur aku punya anak, ada yang masuk Islam, ada yang mualaf, betul dua. Nggak pernah kita kalau hujat itu Bang tinggal dibalas. Namanya kita manusia biasa Bang, sadarlah Bang. Kita punya Oh, anak jadi pasti- saya yang dinasihatin nih. Iya. Saya salah ya Bu ya? Tidak, semua kita tidak salah. Abang nggak salah, kita juga tidak salah. Ini kan diskusi, tukar pikiran, masih saling menghormati. Aku abang sudah kenal, kau abang Suma sudah tahu, sudah kenal jelas. Aku selalu menghujat karena aku di bawah banyak yang menghujat kita. Jadi kan biar bagaimana perasaan sama semua. Panas Bang. Walaupun gimana kan kita harus balas Bang. Sakit hati kita. Berarti ibu sudah akui diri ibu penghujat berarti. Tidak Bang, yang hujat itu sorry Bang Suma, jujur Bang, aku bilang di Manado sini Bang, betul aku sumpah kita punya Natal mereka juga jaga, makanya aku mikir kasihan juga mereka punya Idul Fitri, kita bisa jaga mereka punya masjid, makanya toleransi bagus. Mereka coba abang lihat, mereka bangun masjid di tengah-tengah Minahasa, gereja semua nggak pernah kita malahan bantu, malahan Ya kan di Indonesia Bu. Iya, makanya saya Minahasa bilang itu kayak udah kalau diskusi Minahasa itu kan begini- Indonesia. Iya bang, kalau diskusi begini Bang Suma, kalau begini terus kan nggak mau selesai, nggak akan selesai, iya kan Bang? Tentu begini terus Iya. sampai kita mati. Iya. Mendingan toleransi Sebelum- bagus baik-baik gitu. Bang. Sebelum Gantian, kitab Bu, ibu gantian, berubah Bu. menjadi Biar guru Iya, nggak iya, Bu. keyakinan. ngomong Ya gantian. benar, oke. Gitu. Oke. Coba ibu lihat agama Hindu dengan Islam. Agama Hindu dengan Islam itu tidak pernah berdebat kayak gini. Kenapa? Karena orang Hindu itu menggunakan kitab mereka sesuai dengan original teks. Tidak menyimpang ke agama Islam kitabnya. Sementara kitab ibu itu mulai dari sampulnya itu sudah menggunakan istilah Al-Quran, Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab itu. Kitab ibu itu, buku ibu itu adalah hasil clippingan dari kitabnya Yahudi dengan kitabnya Romawi digabung menjadi satu. Lalu masuk di Indonesia dikasih istilah Alkitab. Kenapa? Kenapa nggak pakai bahasa Yunani, Biblos atau Biblika seperti Hindu dan Buddha? Jadi kalau misalnya ibu tidak mau dialog, tidak mau diskusi, maka sarankan kepada Persekutuan Gereja se-Indonesia untuk menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab ibu. Maka yakin dan percaya tidak akan ada debat Islam Kristen layaknya Hindu dengan Buddha. Gitu loh Bu. Iya, makanya Bang, sorry Bang, makanya saya bilang kan kalau kita punya Alkitab macam Hindu, Buddha kan masing-masing lah Bang kan. Ya kan, kalau kita punya Alkitab Kristen lain, Abang punya Al-Quran lain.
masing-masing sajalah kepercayaan kita. Kalau diskusi begini-begini terus pasti nggak mau apa bang, sampai kiamat begini-begini terus kita, ya kan? Begitu bang, masing-masing lah. Iya. Itulah. Ya kita tunggu Kalau- tahun depan kita ibu sudah kembali ke pakaiannya kembali, yaitu bahasa Yunani. Ya, kita tinggal mau dengarkan, kita sebagai Kristen kita ikut ajaran kita aja bang, gitu. Kita pun ikut aja Alkitab. Aku nggak perlu Ya, itu Alkitab typing, lagi. bang, mereka typing aku nenek turun, aku nggak perlu, mereka belum ketemu dengan aku, jadi mereka nggak lihat jelas kan. Kadang itu di TikTok aku pakai ini rambut pakai wig putih, jadi mereka tidak. Aku nggak perlu kamu typing begitu. Aku cuma ketemu dengan Bang Suma untuk mempelajari kan toleransi biar kita Bunda Rahma, ya kan? Kita hanya manusia biasa bang. Semua mau ke situ, iya kan bang? Semua mau ke situ, Iya. semua mau mati gitu bang. Nah kalau kita udah mati gimana? Kita nggak ngomong lagi dengan Bang Suma, dengan Bu Rama, gitu. Makanya aku pikir iya, Waalaikumsalam. iya bang, gitu. Bunda Bunda. Ya. Jawab dulu pertanyaan itu. Anda bernarasi tadi pertanyaan Bang Jumat tidak ada yang satupun yang Anda Makanya konfrontasi. Iya bang, kalau aku Itu bisa makanya jawab, perkataan Bang Juma didengarkan dulu, jangan nyerocos saja, biar kita tengok dulu bagaimana. Tadi dikatakan kalimat-kalimat yang dicomot di dalam Bibel Anda itu seharusnya Anda pertanggungjawabkan kenapa ada di Bibel Anda. Karena kenapa ada di Bibel Anda? Bahkan Anda masih mengatakan bahwa Bibel yang Anda yakini itu masih Alkitab. Itu bahasa kami Islam. Jadi janganlah dipergunakan di dalam ajaran agama Anda. iya, Konsekuen gini, Bang. dong dengan ajaran agamanya. Iya bang Agus. Jangan main Karena domot. karena kita kan sudah lahir, tetapi itu kita tahu. Jadi kita tetap Iya tahu itu, kita Bang. Bunda, tahu Bagi kita kita mau Bunda. rubah gimana lagi, Bang? Ajaran kalian itu dibawa, ya novel Belanda dibawa ke Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memakai Al-Quran yang ada, kata-kata Al-Quran yang ada di dalam agama Indonesia, agama Islam. Jadi jelas. Makanya Kata-kata aku itu dicomot. iya di dalam bang, makanya Bibel aku Anda. bilang karena tertulis Dia bilanglah dalam- sama Eli, jangan Anda berkomentar kepada Juma atau kepada kami tidak, kalau tidak, kita tidak, di Bang. sini. Kita mau ngomong dengan Bang Suma kan kita nanya sama Bang Suma kan. Itulah, makanya Karena nyata Bang Suma ini sudah kan, jawab. Tunjukkan dikatakan dulu jawaban orang yang Islam diberikan itu pinter. Juma tadi. Ya nggak apa-apa lah bang. Kita kan Berikan dulu hanya jawaban yang diberikan Bang Juma tadi. ya udah Pertanyaan yang tanya, diberikan Bang. Bang Juma, oh ya. Ya kita cuma jawab bang sesuai tertulis dalam Alkitab kita bang. Mau apa lagi? Tetap kita pertahankan itu bang. Nggak boleh. Kenapa kita harus dipertahankan? Makanya timbul Kita agama perdebatan. Kristen, Jadi Bang. jangan komen Anda bahwa Iya. selalu ada timbul perdebatan. Jangan komen dong dengan itu. Karena Anda tidak mau merubah Bibel Anda sendiri. Oh tidak, karena kita pertahankan Alkitab kita. Karena udah tertulis dari zaman dahulu. Nggak bisa ganti dong. Gitu sama dengan Al-Quran Abang Suma kan. Dan Islam nggak mungkin mau ganti-ganti. Jadi please bang, kita semua manusia biasa aja, bukan jurat bang, tidak. Kalau begini-begini terus kapan kita, mungkin besok-besok kita mau jalan-jalan. Izin sedikit. Bunda, Iya. Bunda izin Iya, sedikit, Bunda. Bunda. Iya, Bunda. Izin sedikit. Begini, izin sedikit, Bunda. Mohon maaf. Gini, Bun, kenapa selalu ada perdiskusian, kadang berujung pada perdebatan? Kenapa? Karena Anda mencuri istilah-istilah dalam Al-Quran kami. Kata Allah, kata Rasul, iman, itu Anda ambil, Anda curi. Anda menikmati curian ini. Anda tidak sadar itu curian. Ya, Anda memprotes kenapa ini nggak usah digubris Bibel kami ini. Nggak boleh begitu. Silahkan Anda berdiskusi pakai data berdasarkan Bibel Anda. Tetap ada perdiskusian. Selama curian Anda itu tidak Anda kembalikan, tetap Anda harus menerima itu ya. Tetap kami berdiskusi. Iya Bunda. Kalau Anda, makanya tidak ada perdiskusian seperti kata Gurunda kan, nggak ada kami berdiskusi, berdebat dengan orang Hindu, Buddha, karena nggak ada mereka comot-comot, nggak mereka ambil, nggak mereka curi. Anda ini berbahagia dengan curian Anda, sadar
sadari itu saudara sadari. Oke, silakan Bu Runda. Bunda Rama, memangnya tertulis dalam Alkitab kita bahwa di Alkitab kita dicuri dari Al-Quran gitu kan, tidak tertulis dalam Alkitab kita bahwa Alkitab kita adalah kita curi dari Al-Quran, tidak tertulis kan begitu. Kita punya bukti Alkitab, bacanya dari Kejadian tidak ada tertulis bahwa Alkitab kita kita curi dari Al-Quran, tidak. Ya, kalau pencuri ngaku penjara penuh, Bu. Tidak, Bang, tidak tertulis, Bang. Tidak tertulis. Nah, terus kata Allah itu dapat dari mana? Tidak, Bang. Kata Allah itu dapat dari mana, Bu? Bang, tidak tertulis dalam Alkitab. Kata Allah dapat dari mana kalau nggak nyuri? Itu kita curi dari Al-Quran, tidak tertulis kan? Itu cuma logika pribadi kamu. Nggak perlu harus ada tulisan mencuri seperti Tidak, itu, Bu. Bang. Tidak. Misalnya ada seorang pencuri nih, Bu. Di rumahnya ada TV. Nggak mungkin dia ini TV curian. Nggak mungkin lah seperti itu. Iya, kalau ada bukti. Nah, sekarang yang penting itu buktinya. Itu Iya, curian Bang. atau tidak? Gitu loh. Iya, kalau ada bukti kan. Itu curian apa enggak itu? Kata Allah itu curian apa enggak? Kata Alkitab itu curian atau enggak? Saya tanya. Kata Alkitab itu curian atau tidak? Coba dijawab. Tidak. Bu, kata Alkitab itu curian atau curi tidak? dari Al-Quran. Nah, kalau tidak dapat dari mana? Dapat dari mana? Ya memang tidak tertulis. Dapat dari mana? Kita bawa Alkitab kita dari Iya, Al-Quran. dapat. Enggak, saya tanya itu dapat dari mana? Tidak tertulis. Coba jawab. Coba buka data lu baca bahwa Alkitab kita dicuri dari Al-Quran, baru isi dalam Alkitab kita. Coba Alkitab baca. itu jelas bahasa Arab. Iya. Ya, belum dikenal bahasa Arab, Bu. Makanya kamu bilang kita punya Alkitab dicuri dari Al-Quran, nggak ada. Alkitab itu bahasa Arab, memang bahasa mana? Kalau nggak ngambil dari bahasa Arab, dari Al-Quran dari mana dapatnya? Ya kan bahasa Arab, mereka punya bahasa Arab. Kita orang Indonesia, kita pakai Alkitab dari bahasa Indonesia lah. Tidak ada tertulis Sedangkan itu bahwa kitab yang di bahasa Alkitab Arabnya saja, dicuri bahasa dari Arabnya namanya Al-Quran kitab kamu. Muqaddas, Tidak bukan Alkitab. tertulis, Bang, sayang. Tidak tertulis. Dalam yang di Arab saja namanya kitab Muqaddas, bukan Alkitab, Bu. Karena Alkitab itu nama Al-Quran. Mana buka data, buka dalilnya. Arab. Alkitab kita curi dari Al-Quran. Coba buka. Ya, itu semua Coba kata buka. Allah, Coba Rasul, buka dalilnya. bahkan sampai Kalau kamu iman. Ya sejak kapan ada maling aku? Kalau maling aku ya penjara penuh. Ya nggak mungkin maling aku itu nggak mungkin. Sekarang gini aja, kalau Anda tidak merasa mencuri, coba sebutkan kepada saya Alkitab itu Anda dapat dari mana? Ayo jawab. Ayo. Hei, Dapat dari mana kata Alkitab? Mana? Kau yang Kata jawab. Alkitab dapat dari mana? Kau yang jawab. Hah? Alkitab kita dapat dari kita punya dari Kristus. Kata Alkitab, Bu, yang saya tanyakan kata Alkitab dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari kita punya Hah? firman. Di mana? Coba. Oke, saya tanya. Alkitab Anda. Apa? Coba jawab, coba. Mana? Alkitab Anda dalam bahasa Yunani apa namanya? Tadi sudah saya jawab, Bu. Tadi saya jawab di Arab namanya kitab Muqaddas, Bu. Kitab Muqaddas, Bu. Itu bukan Alkitab. Kenapa di Indonesia namanya? Makanya, sorry Bang. Makanya, Coba Anda buktikan coba. Anda buktikan. Mana yang dari bahasa Israel dan bahasa Israelnya Bang, tahu bahasa Bang dengar dulu, Bang. Makanya di Arabnya, Bu. Di Arab namanya Jangan kitab keroyok, Muqaddas. Bang. Jangan keroyok, Bang. Jangan keroyok. Jangan ngarang. Jangan Ibu keroyok. bertanya mana buktinya? Saya tampilkan buktinya. Jangan keroyok. Kalau nggak ngerti, Ibu belum belajar bahasa. Ya pakai keroyok. Oke, jadi gini loh. Jadi gini, Bu ya. Jadi gini. Turun lagi. Bible itu dalam bahasa Yunani itu kan biblos, yang artinya buku-buku. Lalu maling nama kitabnya orang Islam di Indonesia jadi Alkitab yang artinya sebuah buku. Ini aja sudah nggak nyambung gitu loh. Dari biblos jadi Alkitab itu nggak nyambung. Kalau mau ke Arab-Araban seharusnya kutubun, kumpulan buku
jadinya kumpulan buku-buku. Gitu loh. Kalau mau dibangsakan ke Arab-Araban jadinya tribun.